Salam jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua, Bapak Ibu semua, dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dalam kondisi iman yang juga masih baik dan sehat dan tetap bugar tentunya dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020, kita bertepatan dengan salah satu hari raya umat Kristiani dalam kalender gereja, yaitu Hari Raya Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari yang sangat penting bagi orang Yahudi, juga bagi orang Kristen. Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah persembahan buah sulung. Dalam bahasa Yunani dituliskan yaitu Pentekonta, yang secara hurufiah itu artinya adalah 50. Kata ini merupakan istilah Yunani yang juga dipakai untuk menerjemahkan kata di dalam bahasa Ibrani, yaitu Kak Shavuot, hari raya 7 minggu, yang dicatat dalam Imamat pasal 23. Hari raya ini pertama kali ditulis dalam Keluaran 23 ayat 16, sebagai hari raya panen atau hari raya menuai atau Kak Hakatsir. Nah, sesuai dengan tradisi Yahudi, menurut perjanjian lama, yaitu hukum Taurat Musa, khususnya dalam Imamat pasal 23, maka pada hari Pentakosta tersebut, roti-roti pertama yang terbuat dari gandum hasil panen baru harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Kemudian harus juga mempersembahkan 7 ekor domba yang tidak bercacat sebagai korban bakaran wangi-wangian bagi Tuhan. Ditambah lagi seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Sedangkan dalam kasus perjanjian baru, hari Pentakosta disebut juga sebagai hari turunnya Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari di mana gereja lahir tepat 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Jadi perbedaannya yang diyakini oleh Yahudi dan Kristen itu di situ, di mana Yahudi meyakini hari ke-50 tentang hari raya panen, memberikan sesembahan kepada Tuhan, dan kemudian kalau di Pentakosta dalam perjanjian baru atau orang Kristen dipahami sebagai hari raya turunnya atau curahnya Roh Kudus. Kenapa kok ada istilah turun atau curahnya Roh Kudus? Ya karena di masa perjanjian lama, Rohnya Tuhan itu tidak datang atau tidak masuk di semua orang. Hanya di orang-orang tertentu saja, yaitu di para pemimpin-pemimpin saja. Seperti kayak umat Israel, itu hanya Musa saja dan beberapa orang tertentu saja yang dihinggapi atau ada Roh Kudus. Nah, di zaman perjanjian baru, Roh Kudus ini berlaku semua untuk orang yang percaya. Sekali lagi, hanya untuk orang yang percaya. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah makna Pentakosta masa kini. Makna Pentakosta masa kini telah disebut di atas bahwa hari Pentakosta adalah hari yang tidak hanya merupakan perayaan bagi orang Yahudi, tapi juga bagi orang Kristen, namun dengan makna yang berbeda. Satu nama dengan makna yang berbeda. Bagi orang Kristen itu adalah hari Pentakosta merupakan hari dicurahkannya Roh Kudus, sekaligus juga merupakan hari lahirnya gereja. Namun bukan hanya itu, Pentakosta juga mempunyai beberapa makna-makna penting sampai saat ini. Ada 3 makna yang mau saya sampaikan di sini tentang makna Pentakosta di masa kini yang kiranya bisa memberkati kita semua. Makna yang pertama adalah Tuhan Yesus menepati janjinya. Ya, sebelum kematiannya, Yesus pernah menyatakan janji bahwa ia akan mengirim seorang penolong yang lain bagi para muridnya. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 16, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jelaslah bahwa kedatangan penolong yang lain ini akan terjadi setelah Yesus naik ke surga. Kita sudah melewati kemarin hari Kamis, yaitu kebaktian tentang hari kenaikan Yesus ke surga. Nah, 10 hari kemudian
itu masuk hari pencurahan Roh Kudus. Ya, itulah yang dijanjikan. Petrus menunjukkan pemenuhan janji Kristus ini pada hari Pentakosta dengan mengatakan bahwa Kristus yang telah bangkit dan naik ke sorga, itulah yang mengirim Roh Kudus dan bukti-bukti yang menyertainya yang disaksikan pada hari itu. Jadi itulah yang menjadi dasarnya. Peristiwa kebangkitan dan kenaikan secara khusus disebut oleh Petrus sebagai syarat utama untuk pengiriman Roh Kudus. Penting untuk mengetahui bahwa Roh Kudus itu disebut sebagai parakletos atau penolong yang lain. Nah, ini menarik. Kata yang lain di sini dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata allos, menunjuk pada seorang pribadi lain dari pribadi Trinitas. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama, ini penting sekali bahwa dalam bahasa Yunani, kata yang lain itu punya dua kata. Yang pertama yang lain yaitu allos, dan yang kedua yang lain yaitu heteros. Kedua kata ini ada bedanya, sekalipun artinya sama-sama yang lain. Kata allos itu menunjuk pada yang lain tapi jenisnya sama. Kalau kata heteros itu menunjuk pada yang lain dari jenis yang berbeda. Contohnya, kalau saya mempunyai satu botol minuman Sprite, terus saya ingin satu botol Sprite yang lain, tetapi sama dengan yang ada pada saya, maka saya menggunakan kata allos. Sama-sama Sprite, tapi yang lain. Yang lain yaitu sama-sama Sprite-nya, tapi nambah lagi, itu menggunakan kata allos. Tetapi kalau seandainya saya ingin minum Coca-Cola, nah saya menggunakan kata heteros. Kenapa? Karena Coca-Cola dan Sprite itu berbeda. Sehingga saya menggunakan kata heteros. Itu contoh perbedaannya. Jadi, pada saat Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang lain, untuk menggantikannya setelah kenaikannya, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus ini mempunyai jenis atau kualitas yang sama dengan Yesus. Nah, ini menarik. Sama-sama apa? Sama-sama Allah, sama-sama ilahi. Nah, inilah yang membedakan. Jadi ini bukan manusia biasa. Jadi ini bukan seorang nabi. Jadi ini bukan seorang atau manusia duniawi. Bukan. Ini adalah pribadi yang sama dengan Yesus. Pribadi yang ilahi, yang sejenis. Itulah mengatakan penolong yang lain. Nah, itu artinya bahwa dengan kedatangan Roh Kudus tersebut, ini berarti Yesus telah menepati janjinya, dan dengan demikian kita dapat mempercayai semua janji-janji yang telah Yesus ucapkan di tempat yang lain, itu pun juga pasti akan tergenapi. Jadi makna yang pertama adalah Tuhan Yesus pasti menggenapi janji-janjinya. Itu iya dan amin. Yang kedua maknanya adalah janji itu tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus yang dijanjikan itu bukan tinggal di tempat lain yang enggak jelas, melainkan tinggal dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan yang mendapatkan janji, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dalam Roma pasal 8 ayat 15 menuliskan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, Roh Kudus itu ada di dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Lantas, apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama, Roh Kudus akan mengubah status Anda dan saya. Dalam Roma 8 ayat 15 jelas tuliskan bahwa tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Status kita yang dahulu adalah orang berdosa, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, diubahkan menjadi anak Allah. Dan itulah sebabnya kita bisa berseru kepada Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Otomatis,
Hanya orang yang punya Roh Kudus yang boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Sebab secara rohani kita ini adalah anak-anaknya. Roh Kudus yang ada dalam hidup orang percaya mengubah status hidup kita yang tadinya berstatus lama sebagai orang berdosa di hadapan Allah. Dan kini kita punya status baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu, ini adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, apa yang dikerjakan Roh Kudus? Yang kedua, Roh Kudus menuntun dalam kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dituliskan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus secara tubuh jasmani jelas tidak akan bisa omnipresent. Oleh sebab itu Roh Kudus diutus untuk menuntun setiap orang percaya dalam menjalani hidup iman yang dijalaninya. Roh Kudus akan selalu mengajarkan kebenaran kepada orang percaya. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kebenaran kepada orang percaya. Hidup kita di dunia ini penuh dengan godaan dan tantangan, sehingga kita butuh penolong dalam menjalani hidup kita. Jadi Roh Kudus itu menuntun Bapak Ibu dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Apalagi di saat-saat corona saat ini, kita sudah mendengarkan di media-media televisi, Bapak Presiden sudah mengumumkan bahwa kita harus berdamai dengan corona. Itu artinya kita harus bisa menyesuaikan diri di situasi seperti ini. Kita nggak bisa tinggal diam. Dan muncullah istilah new normal atau kenormalan baru. Ini merupakan sesuatu yang butuh penyesuaian. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tentunya akan sedikit, mungkin nggak sedikit, mungkin bahkan banyak menguras energi dan kebiasaan-kebiasaan kita semua diubahkan yang namanya dengan kenormalan baru ini. Tetapi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena Roh Kudus akan terus mengajar dan mengingatkan kita segala sesuatu kebenaran yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun kita masuk dalam masa-masa new normal yang penuh dengan penyesuaian, yang mungkin butuh effort yang besar, namun kita nggak perlu gelisah. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, karena Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu dan saya, akan menuntun kita, memutuskan segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu, yang tentunya itu akan menolong kita semua untuk bisa bertahan dan menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dan tentunya keputusan itu tidak akan melenceng dari kebenaran yang telah Yesus ajarkan. Yang ketiga, Roh Kudus akan menghibur. Bicara soal menghibur, apa yang dimaksudkan dengan Alkitab bukanlah suatu hiburan duniawi semata, hiburan yang bersifat sementara, hiburan yang bersifat kesenangan jasmani. Bukan itu yang menjadi sasaran hiburan yang dimaksudkan. Kalau kita bandingkan dengan ayat yang berikutnya di ayat 26 di pasal 14 kitab Yohanes. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di ayat 27 tadi, nggak lepas dari janji penghibur, yaitu Roh Kudus yang disampaikan di ayat yang sebelumnya tadi pada kita. Jelas sekali bahwa penghiburan yang diberikan, yaitu damai sejahtera itu, berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Apalagi zaman sekarang, saat-saat sekarang ini, semua tatanan hidup manusia mengalami perubahan. Mau tidak mau, suka nggak suka, kita dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan yang baru, new normal. Pasti nantinya di awal itu akan sangat berat dan tidak biasa. Namun sekali lagi, Roh Kudus akan menghibur Bapak Ibu dan saya. Roh Kudus akan menghibur kita semua. Dikala kita menghadapi kesulitan, dikala kita menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi kehidupan yang baru ini. Contohnya, ketika kita sedang sulit masalah ekonomi, Roh Kudus akan menghibur pada kita semua. Jangan khawatir akan apa yang kau makan, akan apa yang kau minum, dan apa yang kau pakai.
Jadi itulah yang menjadi kekuatan kita. Sehingga Bapak Ibu dan saya bisa tetap bertahan dan bisa tetap kuat di dalam menghadapi kehidupan yang baru ini. Oleh karena itulah, alamilah dan rasakanlah dalam hidupmu sendiri masing-masing akan penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus. Itulah yang menguatkan kita bersama. Makna yang ketiga adalah janji itu adalah materai kekal. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 tuliskan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu adalah juga materai kekal. Dia bukan sembarang materai. Kita bersama tahu bukan apa fungsinya materai. Saya kutip fungsi materai dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai. Bea materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Jadi, seandainya ada surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhi materai, itu tidak akan membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi enggak sah. Namun, jika memang kita bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan atau perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka haruslah dibubuhi dengan materai. Jadi, fungsi materai di sini adalah ketika suatu dokumen pernyataan atau perjanjian yang dibawa sebagai alat bukti di pengadilan. Yes, kata kuncinya pengadilan. Hubungannya dengan materai itu di pengadilan. Apa kaitannya dengan hidup beriman? Sidang jemaat, hidup manusia nanti, semua manusia itu akan menghadapi yang namanya pengadilan ilahi. Akan yang menghadapi namanya pengadilan Allah. Kalau kita baca dalam Roma 14 ayat 10, dikatakan demikian. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut terimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi berdasarkan 2 ayat tadi, kita mendapatkan informasi bahwa semua manusia, bahkan kita pun akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan Yesus. Untuk apa pengadilan itu diadakan? Secara sederhana saya sampaikan bahwa pengadilan diadakan itu untuk menempatkan orang ini di surga atau di neraka. Bahkan juga untuk mengadili upah yang akan mereka dapatkan. Kita semua akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Dan tadi, Roh Kudus tadi yang dituliskan adalah jaminan bagi kita. Roh Kudus adalah jaminan kita menghadapi tahta pengadilan Kristus. Kita akan menjadi anak Allah yang sah, manusia yang sah untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jadi, tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan punya pembuktian atau materai yang sah untuk bisa lewat dari tahta pengadilan Kristus. Jadi, Roh Kudus diberikan itu ternyata juga sebagai materai yang kekal dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta itu memang sudah berlalu. Namun makna dari peristiwa bersejarah besar ini tidak akan pernah usang dalam mengingatkan kita orang percaya di zaman sekarang. 3 hal penting tadi yang saya sampaikan dalam renungan kita, dalam khotbah hari ini yang perlu Bapak Ibu dan saya imani saat ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menepati janjinya. Itu berarti apapun yang Yesus janjikan, itu pasti ditepati. Ya dan amin.
Kemudian yang kedua, janji itu yaitu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Sehingga itu akan menjadikan kita punya relasi yang khusus dengan Allah Bapa. Dan yang ketiga, janji itu yaitu Roh Kudus adalah materai yang kekal. Materai yang menjamin Bapak Ibu dan saya untuk bisa lewat dalam pengadilan tahta Kristus. Itulah tadi 3 makna tentang Pentakosta yang perlu kita renungkan dan kita imani bersama. Supaya kita semuanya mendapatkan kekuatan rohani di dalam menghadapi kehidupan di masa-masa saat ini. Selamat merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan kiranya 3 makna Pentakosta di masa kini menolong kita semua untuk kuat dalam iman sampai Tuhan Yesus nanti datang kedua kali menjemput setiap orang percaya di awan-awan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.